Oke, balik lagi ya seperti biasa. Kali ini aku mau coba tunjukin salah satu chat yang bagus dari DC atau FC ya. Karena kan kalau DC itu kan desk collection ya, itu dia nagihnya di meja. Kemudian mereka dikasih fasilitas untuk menagih dengan software ataupun alat yang sudah disediakan. Dan ya intinya nagihnya amburadul terus bajingan juga. Tapi ya begitulah keadaan SDM penagihan di pinjol. Tapi kali ini untuk yang satu ini sopan, ini bagus ini. Bisa dikatakan masih jempol 1 aja. Kalau jempol manusia kan di tangan tuh ada 2 ya jempolnya. Sama lagi jempol tuh ada 2 juga. Jadi dari jempolnya ada 4. Nah, tapi karena ini masih jempol 1 ya udahlah, kita apresiasi aja dulu untuk si DC yang satu ini atau si field collectornya. Ini kita coba cek ya, ini nomornya 0896 2070 6611. Terus namanya Aluatas BNCO, ini kayaknya dari Aku Laku ya. Terus dia chat, assalamualaikum. Terus assalamualaikum, punten mbak, ini aku sensor ya namanya. Ini privasi juga. Ini saya Riza dari Aku Laku BNC Watas Lazada. Nah ini harusnya sih dikasih detail aja nih penagihan dari mana, terus yang bertepatannya dengan penagihan apa ya, kasih tahu aja sih. Mohon izin, saya ada rencana hari ini, besok atau lusa mau visit ke rumah tempat atau kerja dimanapun bisa ditemui katanya. Ya sesuai peraturan OJK di nomor berapa ya? Seingatku kayak di yang terbaru nih, penagihan yang berhubungan dengan ini penagihan yang di luar rumah nasabah ya, itu di SEOJK yang baru. Aku cuma lupa nih nomornya berapa. Intinya di peraturan yang baru itu diperbolehkan kayak misalnya si debt collector yang datang ke rumah yang ditunjuk dan resmi ya, dalam arti resmi itu si karyawannya sudah bawa ID card, bawa surat tugas dan segala macamnya, itu dokumen-dokumennya ya pasti tahu lah ya. Saya ID card, terus KTP harus sama dengan ID card, kemudian surat tugas, lalu sertifikasi profesi penagihan itu juga harus dibawa kalau ada. Kalau misalnya nggak ada dan dia baik, orangnya sopan, ya udah terima aja, yang penting nggak usah dimasukin ke dalam rumah atau segala macam. Kemudian surat kuasa kalau misalnya dia pihak ketiga, misalnya kayak dia ngaku dari PT ini dapat mandat dari Aku Laku misalnya atau dari Kredivo atau yang lain, melakukan penagihan dan segala macamnya kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian ini di sini mau nagih di rumah, tempat kerja atau dimanapun bisa ditemui. Maksudnya dalam arti itu kalau dari nasabahnya memberikan informasi terkait keberadaannya si nasabah maksudnya ya. Perihal tagihan yang nominalnya sudah mencapai 2363K, ini 2.300.000 ya. 2.363.000 ya, oke. Perihal tagihan yang nominalnya sudah mencapai 2363 dan sudah lewat dari jatuh tempo selama 60 hari. Oh, berarti ini galbanya 2 bulan ya. Per tanggal hari ini, besok bisa berubah angkanya katanya. Besok bisa berubah angkanya sih gitu maksudnya. Ini agak ketikannya disingkat-singkat nih, aku yang bikin agak kurang jempol nih. Biasanya buat orang tua yang kalau misalnya dapat penagihan kayak gini, kalau chatnya disingkat-singkat jadi bingung. Ini aku aja buat bacanya jadi bingung, jadi ya udahlah. Terus 2363 kan nanti disangka udah 2.300 rupiah nih. Kalau bisa nulis nominal jangan kayak gini ya, buat abang-abang atau mbak-mbak debt collector atau FC. Ini kayaknya FC sih harusnya. Kalau DC jarang banget ada chat-chat begini. Walaupun adanya segelintir orang, tapi kalau yang DC dimanapun pasti bajingan tuh, yang DC yang masih anak-anak seusia 20 tahunan gitu. Menjijikan sekali. Oke, lanjut ya. Per tanggal hari ini, besok bisa berubah angkanya kayak gitu. Jadi si FC-nya itu kayak ngasih tahu kalau nanti si FC ini bakalan bilang kalau angka tagihannya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kayak udah aku kasih woro-woro kalau nanti bunga dan itu bakalan nambah terus kayak gitu. Bila dirasa kurang nyaman atau gak bisa ditemui di tempat-tempat tersebut, gak apa-apa, lanjut chat via WA aja selama direspon dengan baik dan kooperatif mengenai solusi pelunasan pembayarannya. Ada emot loh. Ada emotnya loh, emot senyum loh. Wah, ini ramah ini orang ini kayaknya. Ini kalau bisa didatangin tuh
Kalau misalnya didatengin ini si FC-nya itu murah senyum sepertinya. Sepertinya ya. Cuma aku nggak tahu mukanya karena nggak dipasang foto profil nih. Harusnya kalau misalnya Anda baik sebagai DC yang sebagai FC yang baik-baik datang ke rumah nasabah nih, harusnya pasanglah foto profil dan ID card juga dengan tampang yang bersih lah, minimal bersih, udah mandi itu. Jadi kalau ada penagihan masuk itu enak dilihat gitu foto profilnya. Jadi ya nggak yang mau dipasangin muka-muka serem, udah nggak ngaruh bro, nggak zaman sih yang ini gitu. Kalau misalnya masih begitu aja berarti masih terpengaruh sama suasana kantor di mana Anda tuh emosi nagih karena Anda tuh ditekan-tekan sama supervisor Anda, dikatain goblok lu nggak bisa nagih, asu lah lu nggak bisa ngejar-ngejar nasabah, ya harus gimana caranya besok udah target bingi-bingi ratusan juta segala macem gitu. Jadi si DC-nya udah kelimpengan gimana caranya nagih nasabah dengan berbagai cara ya, termasuk dengan kekerasan ataupun intimidasi dan segala macamnya. Kalau yang satu ini justru dikasih emot pula, nih emotnya senyum pula. Ini keren ini. Oke, mohon maaf plus maklum and makasih ya. Makasih ya, itu emot yang begini nih, yang kayak tepuk tangan itu. Apa sih namanya, namaste atau apa ya kalau di luar negeri bilangnya namaste. Ya kayak emot salam lah kayak gitu mungkin ya. Mohon maaf plus maklum and makasih. Ini ada plus maklum, aku gak tau deh. Tapi ada kata mohon maaf plus maklum and makasih ya, maksudnya maklum itu dia terpaksa mungkin ya, maksudnya dengan merendahkan dirinya menagih nasabah ini dalam tanda kutip. Mungkin kalau dengan chat ini agak mengganggu, jadi ya dia mohon maklum karena ini udah jadi tugasnya dia gitu untuk menagih si nasabah ini gitu ya. Jadinya apapun kondisinya si FC-nya ini juga merendah, dia juga ngasih chat yang sopan. Nah ini bagus nih, ini harusnya bisa ditiru untuk semua FC nih, harusnya begini cara ngechatnya. Kalau mau ada kunjungan, visit segala macam ya minimal konfirmasinya seperti inilah, paling nggak kayak gini lah chatnya. Enak loh kalau misalnya kalian para FC tuh kalau misalnya nagih dan masih bisa diajak baik-baik ngobrolnya itu enak sih. Jadi nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu yang caci maki, nggak saling menghina satu sama lain, nggak saling menghina secara pribadi lah, keadaan masing-masing personal. Jadi ya udah gitu, jadinya kan nagihnya enak gitu. Ya meskipun Anda mungkin sebagai FC juga nggak dapat hasil, tapi paling nggak Anda tuh bisa membangun relasi lah paling nggak dengan nasabah itu. Maksudnya relasi dalam arti bisa jadi nasabah yang Anda tagih itu akan jadi teman Anda, jadi teman kerja, atau ya teman bisnis bisa. Kalau misalnya Anda keluar dari tempat kerja Anda yang sekarang jadi DC, terus Anda keluar terus ketemu dia lagi, ya kan, siapa ngerti gitu kan, terus tiba-tiba si nasabah yang lama ngajak bisnis bareng karena Anda pas ketemu dia baik-baik segala macam. Nah, itu udah membentuk relasi yang bagus. Jadi efeknya juga balik ke Anda gitu. Coba bayangin kalau misalnya Anda itu sebagai FC kemudian datang ke rumah nasabah dengan maki-maki, dengan cacian, makian, ini nggak beres, udahnya bukan dapat tagihan itu nggak dapet, ya kan, si nasabah nggak bayar, jadi musuh dia. Bisa jadi nih sewaktu-waktu nih di masa yang akan datang Anda akan diuber-uber sama dia, entah di prank kayak, entah motor Anda nanti dikempesin banyak, dibocorin, entah mau nanti diambil banyak biar nggak bisa narik nasabah, kayak gitu. Jadi jadi minimal kayak gini nih, ini bagus ya. Jadi bisa dicontoh ini buat yang lain nih, yang buat si DC, si FC-nya ini masih sopan ya, masih oke. Meskipun cuma jempol satu doang, meskipun dia ngaku dia dari Aku Laku, BNC, Watas atau yang lain. Yang jelas ini penagihannya sopan. Cukup jarang loh ada chat-chatnya begini nih. Biasanya sih ada lah kayak FC yang kebanyakan tuh mereka udah tahu keadaan masing-masing orang ya, ketika nggak bisa bayar pinjol ya mereka dengan hati nurani ya bisa ngerasain apa yang mereka rasain lah. Mereka juga ya pasti minjol sih. Kalau yang mereka yang biasanya ngalamin hal yang sama, biasanya mereka juga minjol dan lagi gagal bayar. Jadinya mereka kayak nagihnya halus, terus mengerti keadaan satu sama lain, jadinya nggak yang diuber-uber, nggak ada yang merasa ya ada intimidasi ataupun kayak merasa berkuasa atas data dia, terus dia bisa mempermalukan si nasabah dan segala macamnya. Itu bajingan, tuh FC bajingan yang wajib diusir gitu. Nah kalau yang kayak gini terima saja, ini bagus nih.
Kalau misalnya emang Anda nggak ada uang ya alasan aja, maaf Pak saya lagi belum ada uang nih, belum bisa ngepastiin juga tanggal janji bayarnya gimana. Nah ini kalau bisa ya nggak usah ngejanji tanggal bayar lah kalau Anda ditagih kayak gini gitu. Kalau memang misalnya nggak ada uang bilang aja nggak ada uang itu. Kalau masalah kepastian uangnya bilang aja belum. Nanti kalau misalnya ada uang pasti dikabarin kok Pak atau gimana gitu. Nantinya sih stay Galbay aja selama Anda Galbay dipinjol tuh. Karena FC yang begini tuh datanya cuma sebentar doang. Baiknya cuma 1-2 doang, habis itu nanti di hari-hari berikutnya pasti ada caci makian lagi dari DC berikutnya tuh yang udah pas misalnya data balik lagi ke Deskol. Nah nanti Deskol akan hubungi Anda dengan cara-cara yang lain-lain lagi. Jadi ya udah stay Galbay aja buat Anda yang lagi Galbay dipinjol ini, terutama di aku laku ya. Jadi nanti aku terus di aku laku gitu. Kemudian nanti untuk selanjutnya kalau misalnya Anda didatangin FC kayak gini, terima aja. Atau juga dia kerja kan jadi FC dan menagih Anda, wajar. Jadi ya udah tompo aja istilahnya, kalau orang Jawa bilangnya tompo aja, atau ya udah terima aja. Terus kalau bisa mungkin terima dimasukin ke rumah, terus ya kalau misalnya syukur-syukur si FC-nya curhat gitu keadaan dia gitu kan. Biasanya ada tuh yang pas kerja mereka juga kayak menceritakan keadaan dia di mana dia tuh juga lagi susah ekonomi, akhirnya terpaksa jadi DC pinjol, nagih ke nasabah satu persatu. Terus ya mungkin dulunya dia dapat hinaan, cacian makian dari nasabah lain karena orang-orang tuh merasa marah, kecewa dengan penagihan-penagihan dilakukan oleh pinjol-pinjol lainnya itu yang juga DC-nya bangsat-bangsat juga kalau nagih. Tapi yang jelas nggak usah khawatir dengan kehadiran mereka, karena nggak selalunya mereka jahat, just FC ini yang di lapangan gitu. Tapi emang kebanyakan jahat sih. Tapi kalau Anda dapat yang baik, wah beruntung sekali sih. Itu hoki aja lah dapat si FC yang baik itu. Mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti bakal ada pembahasan lainnya soal DC yang mungkin kalau bisa dapat yang baik nanti aku coba kabarin deh di video selanjutnya gitu. Yang paling kebanyakan dapat makian-makian yang versi baru nih, aku masih nunggu nih. Cuma belum ada versi-versi aneh-aneh yang lainnya. Nanti aku coba follow up di video selanjutnya. Oke, thank you.